Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan semua. Selamat datang di micro webinar Pianusa hari ini yang bertema BIM for Contractor. Perkenalkan saya Dimas Tama, tim marketing PT Piranti Nusantara Teknologi atau biasa yang dikenal Piranusa. Saya akan menjadi host sekaligus moderator Anda pada acara di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara webinar di hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan singkat tentang Piranusa. Selanjutnya akan ada sesi presentasi utama oleh Mbak Aryani Puspitasari atau Mbak Ita selaku BIM Technical Spesialis kami. Selanjutnya ada sesi Q&A dan ada selanjutnya sesi door prize. Dan setelah itu sesi foto bersama dan menutup. Dimohon untuk rekan-rekan mengikuti microwebinar kali ini hingga selesai ya. Ya, yang pertama saya akan memperkenalkan PT Piranti Nusantara Teknologi itu sebenarnya perusahaan apa sih? Jadi sebenarnya itu PT Piranti Nusantara Teknologi atau Piranusa adalah spesialis software, desain dan distributor resmi dari berbagai brand ternama seperti Archicad, ZWCAD, ZW3D, Device Render, SketchUp, hingga Enscape. Kami juga menyediakan layanan training, sertifikasi, dan solusi teknologi terbaik untuk para arsitek, drafter, dan engineer di seluruh Indonesia. Nah, ngomong-ngomong bicara soal BIM, sebagai kontraktor mungkin sebagian Bapak Ibu atau rekan-rekan bertanya mungkin sebenarnya BIM ini relevan nggak sih buat pekerjaan kita di lapangan ya? Dan pertanyaan itu mungkin yang akan kita jawab nih bersama hari ini. Oke, untuk itu saya akan langsung mempersilakan narasumber kita, Mbak Aryani Puspitasari selaku BIM Technical Spesialis dari Prenusa untuk membawakan sesi utama kita. Mbak Ita, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi untuk waktunya. Izin saya menyapa kembali ya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di webinar hari ini. Perkenalkan nama saya Aryani Puspitasari. Mungkin sedikit perkenalan. Nama saya Aryani Puspitasari, lulusan arsitektur atau bisa juga dipanggil dengan ITA. Saya saat ini bekerja sebagai BIM Technical Specialist di Piranusa. Dan sebelumnya saya juga pernah memiliki pengalaman sebagai engineering staff di bagian BIM tender di General Kontraktor BUMN. Dan untuk background edukasi saya itu, saya juga sudah mengambil program profesi arsitek. Nah, ini untuk sekilas perkenalan ya dari diri saya. Oke, mungkin tanpa panjang lebar saya akan masuk ke inti utama, materi utamanya, yaitu BIM for Kontraktor. Oke, sudah terlihat ya. Nah, BIM untuk kontraktor. Nah, mungkin kalau saat ini BIM itu yang paling sering dikenal itu BIM hanya digunakan untuk konsultan perencana atau perancangan. Nah, sebenarnya BIM untuk kontraktor ini berguna tidak sih? Atau sebenarnya saat ini sudah banyak yang pakai belum belum sih? Nah, seperti itu ya. Nah, karena saya dulu juga punya background pernah bekerja di kontraktor, jadi BIM ini sebenarnya masih relevan dan bisa terpakai di kontraktor. Oke, nah saya lanjut. Nah, sebenarnya tantangan untuk kontraktor itu saat ini apa saja yang mungkin pernah dialami atau sering sekali dialami. Nah, yang pertama dari segi modeling. Jadi, pemodelan arsitektural atau yang biasanya kita dapat dari kontraktor itu sebenarnya kadang berbeda dengan yang kita butuhkan sebagai kontraktor. Karena kalau sebagai kontraktor, pemodelannya kan harus lebih detail ya. Sedangkan kalau dari konsultan biasanya mereka merujuk ke pemodelan arsitektural. Jadi sebagai kontraktor kita harus lebih mendetailkan lagi, harus mengubah gambar sebelumnya ke gambar for construction seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga pendetailan. Nah, ini juga masih relate ya dengan pemodelan atau modeling. Jadi untuk kontraktor karena dibutuhkan untuk pembangunan, jadi perlu sekali di kontraktor itu menghasilkan gambar yang detail untuk eh, supaya bisa dibangun. Jadi gambar kerjanya baik 2D atau 3D itu detail seperti itu.
Lalu ada juga interoperability. Nah, interoperability ini apa sih? Nah, interoperability ini adalah penggabungan pemodelan dari berbagai format file. Jadi, kalau dulu saya di kontraktor itu terkadang saat mau membangun ya, mau construction, kita mendapatkan beberapa format file yang berbeda dari konsultan. Entah formatnya dari SketchUp atau hanya DWG atau PDF. Nah, itu kita sebagai kontraktor mungkin harus menerima file-file tersebut, lalu kita olah lagi supaya bisa menghasilkan gambar for construction. Lalu selanjutnya juga quantitative and costing. Nah, ini yang paling ini ya paling penting untuk kontraktor karena kalau di kontraktor itu volume pekerjaan dan perhitungan estimasi biaya itu perlu seakurat mungkin. Lalu juga coordination. Nah, ini juga coordination biasanya di kontraktor itu juga ada permasalahan di bagian pemodelan atau desain dari bangunan tersebut. Kadang desainnya itu masih ada clash atau tabrakan di antara elemen satu dengan lain. Misalkan contohnya dari sipil dan MEP itu ya. Nah, itu kadang kita mendapatkan desainnya dari konsultan itu masih ada yang saling bertabrakan. Nah, itu untuk kontraktor menjadi tantangan tersendiri karena kita juga harus koordinasi lagi ke konsultan bagaimana untuk merevisi hal tersebut. Lalu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga kita perlu untuk berkomunikasi dengan stakeholder terlibat. Misalkan kontraktor kan pasti tidak langsung lepas ya dengan konsultan atau MK. Nah, ini perlu juga untuk kolaborasi untuk saling mengecek apakah pembangunan gedung tersebut itu sudah sesuai dengan desain rancangan awal. Lalu ada juga simulasi and planning. Nah, ini untuk memberikan informasi yang tepat kepada pekerja konstruksi. Jadi kita juga harus memberikan gambarnya itu sudah sesuai untuk dibangun, juga untuk membuat metode pekerjaan ya. Tentunya karena kalau di dulu saya di kontraktor itu perlu sekali untuk membuat simulasi metode pekerjaan itu seperti apa supaya nanti ketika pelaksanaan itu sudah terstruktur. Nah, selain itu juga di kontraktor itu yang paling penting adalah biaya yang dikeluarkan pada proyek. Nah, kalau kita tahu 100% biaya proyek itu 1%-nya masuk ke biaya konsultasi desain. Lalu 9%-nya dia masuk sebagai biaya kontraktornya. Nah, 90%-nya dia merupakan biaya operasional. Nah, 90%-nya ini masih di breakdown lagi, di mana bangunan yang paling banyak memakan cost yaitu sampai 60%. Pekerjaan site 23%, izin dan biaya lain-lain 2%, kita juga perlu dana darurat 5%, lalu juga ada prakonstruksi 10%. Nah, yang sensitif di kontraktor itu biasanya adalah rework atau pekerjaan ulang ya. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan ulang, kita harus bongkar pasang itu nanti masuknya di 60% ini. Jadi akan terus membengkak kalau misalkan ketika dibangun ternyata banyak hal yang harus disesuaikan kembali di lapangan. Nah, oleh karena itu eh, datanglah sebuah teknologi bernama BIM. Jadi BIM ini membantu untuk mengunci biaya dari awal desain. Jadi kalau misalkan dalam ekosistem proyeknya itu dari konsultan sampai kontraktor itu sudah BIM semua, itu bisa mengunci dari awal supaya desainnya itu sudah akurat, sudah tidak banyak terjadi clash antara misalkan elemen arsitektural, sipil, dan MEP. Jadi nanti ketika pelaksanaan itu sudah tidak ada banyak perubahan biaya desain. Nah, ini jadi adanya BIM dia untuk mengunci supaya perubahan biaya desain ke belakang itu dia tidak banyak. Sedangkan kalau kita menggunakan cara konvensional, pakainya 2D atau pakai 3D modeling ya, yang dua software berbeda itu biasanya kadang tidak terintegrasi antara gambar 2D dengan 3D-nya. Nah, ini kadang membuat di bagian konstruksi dokumen itu harus gambar ulang lagi, ini memakan waktu lagi, terus
project juga semakin mundur, biaya juga semakin membengkak seperti itu. Jadi BIM sebagai salah satu cara mengefisiensi biaya project. Oke, nah lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum penggunaan BIM. Jadi untuk BIM sendiri dapat digunakan di beberapa fase. Yang pertama ada di fase tender, lalu untuk prakonstruksi, konstruksi, lalu ada juga life cycle. Nah, untuk di fase tender, ini kita bisa menggunakan BIM untuk membuat perkiraan estimasi biaya awal. Lalu juga untuk perencanaan logistik atau membuat site management, lalu juga untuk membuat animasi dan rendering. Lalu untuk tahap prakonstruksi, ini untuk penggunaan BIM kita juga bisa menggunakan untuk meninjau desain. Lalu untuk clash detection ini untuk mencari istilahnya tabrakan antara elemen satu dengan yang lain. Lalu juga untuk mark up NRFI. Lalu untuk membuat sequence pembangunan. Nah, lalu untuk tahap konstruksi, penggunaan BIM bisa digunakan untuk koordinasi pada saat konstruksi dilakukan. Lalu untuk studi penjaminan mutu dan kelayakan konstruksi, lalu untuk membuat gambar detail dan gambar kerja, atau mungkin yang bisa kita tahu itu soft drawing atau for construction drawing ya. Lalu juga ada untuk pelaksanaan proyek dan penyerahan hasil proyek ke klien. Lalu untuk memproduksi pemodelan atau gambar aspil. Lalu untuk memproduksi pemodelan FM atau OM. FM ini adalah Facility Management dan Operation and Maintenance. Lalu untuk life cycle ini untuk operasional ketika building itu sudah diserah terimakan ke klien. Gitu. Jadi cycle BIM ini tidak hanya berhenti di tahap perencanaan di konsultan, tapi sebenarnya bisa terus berjalan sampai ke kontraktor, nanti juga ke MK, nanti juga sampai ke user yang memiliki building tersebut untuk operasionalnya. Oke, mungkin saya akan jelaskan satu persatu di yang pertama di tahap tender. Jadi kalau sepengalaman saya dulu saat mau mengikuti tender building ya, kalau misalkan kita sering ikut tender dari pemerintah gitu kan kita kadang memasukkan gambar untuk ini ya BIM-nya. Nah, kita pertama awalnya kita menerima gambar dari konsultan, entah itu bersifat berformat PDF, DWG atau sudah BIM. Nah, setelah kita menerima gambar dari konsultan, kita memodelkan ulang untuk keperluan tender. Lalu kita juga eh, membuat pemodelan untuk site management. Jadi kita membuat metode pekerjaannya itu seperti apa. Nanti site management ketika mau membangun itu kita jelaskan menggunakan pemodelan BIM supaya nanti yang istilahnya pemberi kerjanya itu tahu, oh ternyata kontraktor ini nanti akan membangunnya dengan metode seperti ini. Lalu selain itu juga untuk menghitung estimasi biaya. Jadi kita saat mau tender itu kita menghitung ulang nih volume bukan volume tapi menghitung pembiayaan yang mau kita tenderkan seperti itu. Nah, ini untuk eh, melakukan impor berbagai format file. Jadi yang seperti tadi awal saya sebutkan interoperability. Jadi karena kita mendapatkan format file berbagai macam ya dari konsultan saat tender, kita bisa menggunakan BIM. Nah, kalau BIM di sini kita menggunakan ArchiCAD, itu bisa mengimpor berbagai macam format file seperti format SketchUp, lalu format DWG yang biasanya dikeluarkan oleh JWCAD atau AutoCAD, lalu juga nanti misalkan kita sebelumnya konsultannya menggunakan Revit, itu juga bisa kita eh, impor ke ArchiCAD seperti itu. Jadi kita bisa memodelkan atau membuka file yang kita terima dari konsultan. Nah, selanjutnya setelah kita menerima file dari konsultan, kita akan membuat metode pekerjaan membangun buildingnya itu seperti apa. Nah, itu kita nanti memodelkan menggunakan software BIM, lalu kita juga bisa
memodelkan site manajemennya. Jadi misalkan ada building di sini, nah kita bisa tahu nih untuk meletakkan krennya ada di mana saja seperti itu. Jadi ini nanti akan memproyeksikan saat kita mengikuti tender, ketika nanti pemberi kerjanya membuka proposal kita, mereka jadi tahu kalau eh, metode pekerjaan yang kita lakukan itu akan seperti apa nantinya. Nah, ini bisa kita lakukan di eh, software BIM. Bahkan nanti pun kalau misalkan kita butuh membuat video untuk sequence ya, untuk penjadwalan, nanti itu akan muncul, misalkan keren ini akan muncul di bulan keberapa, terus akan di take out di bulan keberapa, itu nanti bisa menggunakan software BIM. Seperti itu. Lalu untuk software BIM sendiri juga bisa untuk membantu menghitung perkiraan biaya karena di dalam software BIM itu sudah istilahnya eh, untuk membedakan antara material itu sudah detail. Jadi untuk perhitungan biaya itu akan lebih akurat. Misalkan kalau elemen struktur itu kan biasanya lebih ini ya, lebih diprioritaskan dibanding arsitektural. Nah, itu nanti bisa dihitung lebih akurat di software BIM seperti itu. Nah, lalu juga untuk apa namanya di software BIM juga bisa untuk menghitung volumenya juga bersifat integrasi dengan pemodelannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan pemodelannya kalau nanti ada perubahan seperti itu. Nah, itu nanti volume pekerjaan, volume BOQ-nya akan berubah secara otomatis seperti itu. Nah, ini interactive schedule. Jadi kalau nanti misalkan ada perubahan desain dari konsultan, kita tidak perlu khawatir untuk perhitungan BOQ-nya itu akan otomatis terhitung ulang seperti itu. Oke, lalu untuk tahap prakonstruksi. Nah, untuk tahap prakonstruksi, jadi misalkan tender tadi kita sudah menang. Nah, untuk sebelum masuk ke konstruksi biasanya kita ada di tahap prakonstruksi. Nah, kalau di kontraktor itu waktu dulu saya bekerja di sana. Jadi sebelum membangun kita membuat dulu namanya MC0. Jadi MC0 itu adalah mutual check 0%, di mana untuk melakukan audit dan perhitungan ulang seluruh volume item pekerjaan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Jadi karena biasanya kan kalau sudah terpilih tender gitu ya, kita survei lagi nih lahannya. Terus kita cek untuk gambar perencanaan dengan kondisi lahan itu. Kalau misalkan kita langsung bangun, apakah sudah sesuai atau ternyata ada penyesuaian-penyesuaian ukuran lagi. Nah, itu kita eh, istilahnya kita redraw lagi gambar eh, ke dalam BIM-nya, lalu kita hitung ulang untuk volume pekerjaannya. Lalu kita juga mereview modelnya, kita melakukan pengecekan apakah ada clash antara elemen-elemen bangunan, misalkan dari elemen struktur dengan elemen MEP, apakah ada tabrakan. Jadi sebelum dibangun kita sudah tahu nih, ternyata ada misalkan balok sama HVAC tabrakan. Jadi kita bisa langsung mengkonfirmasi ke konsultan. Kita di minta istilahnya kita minta revisi ke konsultan. Tolong ini ternyata desainnya setelah dipemodelkan di BIM itu terjadi tabrakan. Nah, daripada kita sebagai kontraktor tahu-tahu udah membangun terus harus rework dan itu akan istilahnya akan menambah pengeluaran ya. Nah, jadi kita bisa mengecek sebelumnya di software BIM ini. Jadi nanti konsultan pun akan langsung beradaptasi untuk mengganti pemodelan atau mengganti desain yang mereka rancang seperti itu. Nah, jadi untuk pemodelannya pun nanti akan berdasarkan disiplin ilmu. Di sini untuk arsitektural, nanti dia eh, yang dimodelkan itu berupa elemen-elemen arsitektural, lalu struktural, dan MEP. Jadi lengkap ya, dan semua itu akan terintegrasi. Nah, ini juga misalkan nanti kita sebagai kontraktor sudah
membuat gambar BIM-nya. Ternyata setelah kita cek dari gambar konsultan itu, ternyata dia lupa merancang nih di bagian bawah, kurang dikasih dinding penahan atau struktur. Nah, ini bisa kita langsung mintakan ke konsultan, tolong dicek ini harusnya gimana. Jadi daripada kita nanti sebagai kontraktor harus rework ya atau mengerjakan ulang, jadi kita bisa langsung minta revisi desain ke si konsultan seperti itu. Nah, ini juga untuk collision detection. Collision detection itu yang clash detection tadi ya. Jadi kita juga bisa mengecek antara elemen struktur, MEP arsitektural, apakah ada yang bertabrakan atau tidak sebelum dibangun. Seperti itu. Jadinya pun nanti kalau kita mau memberikan gambar ke subkon, kan biasanya kalau kita sebagai general contractor masih memberikan gambar ke subkon ya. Jadi mereka itu akan memberikan penawaran itu sudah sesuai dengan gambar yang kita punya. Nah, lalu juga untuk pengecekan visualisasi dan audit, jadi bisa dibedakan antara pemodelan yang arsitektural, yang struktural mana. Nah, ini bisa kita cek untuk melihat apakah ada permasalahan yang terjadi dari rancangan si konsultan. Jadi kita juga masih bisa untuk meminta revisi sebelum dibangun seperti itu. Hmm. Lalu selanjutnya untuk tahap konstruksi. Nah, setelah untuk tahap konstruksi, misalkan tadi ada revisi desain ya, setelah direvisi oleh konsultan, kita sudah menerima gambar update-nya dari konsultan, lalu jawaban terkait yang tadi misalkan ada tabrakan, terus isu-isu yang terjadi dari rancangannya. Nah, kalau sudah kita mengupdate gambar kita untuk masuk ke tahap for construction drawing atau shop drawing seperti itu ya. Nah, setelah itu kita bisa eh, kalau misalkan sudah clear semua, bisa langsung masuk ke tahap konstruksi. Tapi kalau misalkan setelah dicek lagi masih ada permasalahan, nah ini nanti kita balik lagi eh, minta ke konsultan dulu untuk merevisi desainnya seperti itu. Jadi kita bisa istilahnya sebelum dibangun itu semuanya sudah istilahnya sudah matang terlebih dahulu. Nah, ini untuk salah satunya, misalkan dari awal konsultannya sudah menggunakan BIM, dan kita kontraktor sudah tinggal menerima mereka menggunakan software ini gitu ya. Jadi antara konsultan dan kontraktor memiliki software sama untuk digunakan. Jadi bisa langsung nih dalam satu file bersamaan konsultannya, eh, maaf kontraktornya memberi not, tolong dong ternyata di bagian atap sini dia tabrakan dengan eh, outdoor HVAC atau outdoor AC. Nah, nanti kita bisa kirimkan screenshotnya seperti ini. Nanti konsultan akan membaca di dalam satu file tersebut secara bersamaan ternyata ada revisi nih dari kontraktornya. Nah, secara cepat konsultannya akan langsung adaptasi untuk mengubah desainnya supaya bisa dibangun tanpa harus rework nantinya seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada virtual tracing. Nah, ini juga bisa digunakan misalkan dari konsultan struktur dia memberikan strukturnya seperti ini yang warna merah, tapi dia hanya memberikannya dari gambar 2D. Nah, kita akan eh, tracing supaya pemasangan arsitekturalnya itu tidak menabrak siapa tadi si desain strukturnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan ketinggian ini plafon ya kalau nggak salah ketinggian plafonnya supaya tidak menabrak si struktur seperti itu. Jadi kita bisa sebelum dibangun itu kita cek dulu ada tabrakan atau tidak. Oke. Lalu selanjutnya juga untuk pendetalan rebar. Untuk software BIM, khususnya di Archicad juga bisa untuk mendetailkan rebar atau penulangan. Jadi nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk berapa sih banyak tulangan yang
dibutuhkan berapa kilo, terus untuk apa namanya, untuk ukurannya tulangannya itu butuh yang diameter berapa saja. Nah, ini bisa dicari menggunakan si Aptar. Nah, Aptar ini. Jadi plugin tambahan yang bisa digunakan untuk mencari fitur yang akan digunakan di project. Nah, ini contohnya gambarnya akan seperti ini. Nanti dia akan memunculkan cutting list. Di sini ada berapa kuantitinya dalam kilogram. Lalu untuk diameter si tulangannya yang dibutuhkan berapa saja. Akan muncul seperti ini. Nah, ini pasti sangat diperlukan ya untuk kontraktor, terutama apalagi di bagian pengerjaan di lapangannya, karena mereka kan juga butuh ya gambar untuk konstruksi penulangannya seperti apa. Lalu misalkan pun kalau dari kontraktor mendapatkan gambar dari konsultan eksternal itu dalam bentuk 2D, ketika kita mau redraw di ArchiCAD, itu kita juga masih bisa menggunakan elemen dua dimensi. Jadi kita mirip workflow-nya seperti di CAD. Nah, ini masih bisa mendetailkan dengan ArchiCAD seperti itu. Jadi misalkan tidak perlu di 3D modelkan, tapi hanya perlu melanjutkan gambar dari 2D CAD yang kita dapat dari konsultan, itu juga bisa dilakukan di BIM. Jadi karena BIM itu sendiri juga, software BIM khususnya ArchiCAD itu sendiri juga dia adalah gabungan dari CAD dan 3D modeling. Jadi tidak perlu khawatir kalau sebelumnya sudah menggunakan CAD, konsultannya bisa kita lanjutkan saja di ArchiCAD. Gitu. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengakses data BIM dari site secara langsung. Nah, ini kalau dibutuhkan ya untuk pengawasan di site. Jadi misalkan mandornya gitu ya atau yang mengawasi proyek seperti itu di site, dia mau membuka data BIM pemodelannya melalui tablet itu juga bisa. Seperti ini. Kalau eh, mereka menggunakan software ArchiCAD ya nanti dia bisa dapat BIMX yang bisa dibuka dari tablet. Lalu misalkan juga butuh untuk mengukur secara real time pemodelannya juga bisa. Nah, ini juga untuk memberi markups atau misalkan memberi penandaan terhadap isu yang terjadi di lapangan. Misalkan ternyata di bagian ini ada eh, isu atau ada permasalahan. Nah, ini bisa dikasih note, dikasih note, terus kita tuliskan notes-nya apa. Nah, ini bisa langsung kita send ke rekan yang ada di kantor untuk merevisi desainnya itu harus seperti apa. Jadi pengambilan keputusan itu akan lebih cepat. Lalu juga untuk hypermodel, nah ini untuk membuka desain secara keseluruhan. Jadi software BIM ini sangat membantu untuk mobilitas ke lapangan ya. Jadi kalau misalkan sekarang masih nyamannya pakai print out itu eh, eh, nyamannya pakai print out. Nah, ini software BIMX bisa membantu tanpa harus ada print out. Jadi kita bisa hanya membawa tablet seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk life cycle atau operasional bangunan. Jadi nanti eh, setelah building jadi, setelah sudah terbangun, semua eh, pemodelan yang kita sudah buat dari kontraktor ya, termasuk yang aspilnya akan diserahkan ke user atau pemberi kerja dalam format BIMX. Nah, BIMX yang tadi saya jelaskan ya yang bisa dibuka di tablet ya. Jadi mereka jadi punya arsip untuk membuka gambar pemodelan dari bangunannya karena nanti kan digunakan juga untuk facility management atau operation and maintenance ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya ada pemodelan BIM X dari kontraktor yang sudah yang sudah digambar sesuai as built itu nanti bisa digunakan oleh si user atau pemberi kerja itu untuk memaintenance bangunannya. Jadi mereka bisa tahu di mana letak-letak si misalkan pemipaannya, HVAC-nya, seperti itu. Jadi mereka bisa langsung buka
pemodelannya dalam bentuk 3D, 2D. Nah, itu nanti senyamannya si user. Nah, ini contohnya. Jadi nanti misalkan sudah dibuat aspilnya, karena kan kalau jadi dari kontraktor, ketika setelah membangun kan kita perlu membuat aspil ya. Nanti, jadi nanti si pemodelannya kita sesuaikan dengan kondisi terbangunnya di lapangan. Nah, nanti dokumen inilah yang menjadi arsip ke user atau pemberi kerja untuk mereka bisa maintenance bangunan tersebut ke depannya. Istilahnya menjadi blueprint ya, jadi untuk si user atau pemberi kerjanya. Nah, ini pemodelan aspil, jadi kita menambahkan level detail sesuai dengan kondisi terbangun. Lalu kalau misalkan eh, mau dibuat laser scanning itu juga bisa. Jadi nanti kondisi building terbangunnya itu bisa kita menggunakan laser scanning, terus nanti dia menjadi point clouds. Nah, point clouds itu nanti juga bisa dibuka di uh, ArchiCAD seperti itu. Nah, nanti dari situ juga user jadi punya gambaran, gambaran dalam bentuk digital ya. Jadi mereka bisa untuk maintenance, operation and facility management seperti itu. Nah, ini juga ada renovation filter. Kalau renovation filter ini dia lebih ke fitur yang ada di ArchiCAD. Misalkan ada bangunan yang pembangunannya bukan dari nol, tapi dia dari bangunan existing lalu didemolish. Nah, ini juga nanti bisa menjadi arsip. Jadi, bangunan mana saja yang bangunan asli nanti bisa ditandai, warnanya dibedakan, dan bangunan yang new atau bangunan yang dibangun baru. Jadi ini juga bisa untuk arsip bagi si owner. Jadi nanti dia kalau misalkan bangunannya ada mau direnov ulang lagi, terus atau mau di ekspansi atau di ada ekspansi project. Nah, ini bisa menjadi salah satu fitur yang digunakan si user tersebut. Lalu ada juga teamwork berbasis cloud. Nah, ini khusus di Archicad. Jadi eh, dengan BIM Cloud itu bisa satu file untuk pengerjaan secara bersamaan. User atau pemberi kerja pun bisa juga langsung terlibat dalam file tersebut untuk melihat progres buildingnya, progres desainnya, terus juga bisa seperti yang tadi saya bilang antara konsultan dan kontraktor bisa saling istilahnya saling memberi komen atas isu-isu yang terjadi di desain bangunan tersebut dalam satu file. Nah, ini mungkin contohnya seperti ini. Jadi dalam satu file ini nanti kita masukkan ke platform online di Archicad yang bernama BIM Cloud. Nanti kita bisa masukkan misalkan ownernya kita masukkan sebagai viewer, lalu konsultannya eh, sebagai konsultan arsitek, MEP, struktural, lalu ada juga kontraktornya. Jadi dalam satu file ini bisa saling mengawasi proyek tersebut berjalan. Dan untuk istilah untuk komunikasinya itu bisa langsung dalam satu file project. Nah, ini bisa memberi notes, misalkan dari owner nih, ternyata saya nggak cocok ternyata pakai cat warna ini. Nah, ini bisa langsung kita send. Nah, nanti kontraktor akan menyesuaikan. Oke. Nah, itu salah satu fungsi dari kontraktor menggunakan BIM. Jadi, untuk kontraktor, kalau mau memulai proyeknya menggunakan BIM, bisa kita mulai dari menggunakan ArchiCAD. Dan untuk ArchiCAD sendiri, tidak perlu khawatir karena ArchiCAD ini sangat terbuka ya untuk user-user yang mau belajar menggunakan softwarenya. Nanti bisa dicari di YouTube, ada user by ArchiCAD. Nah, ini nanti dia akan membagikan tentang knowledge-knowledge, pengetahuan, cara menggunakan software tersebut. Nah, oke. Nah, untuk ArchiCAD sendiri juga tersedia dalam versi Collaborate dan Studio. Nah, kalau misalkan untuk kontraktor, karena kontraktor itu kan juga banyak memegang MEP ya, tidak hanya arsitektural dan struktural.
Jadi nanti cocoknya ke yang kolaborer. Nah, kalau untuk yang studio ini, dia hanya berfokus di arsitektural dan struktural saja, seperti itu. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi BIM for kontraktor sampai sini ya, Mas Adi. Kalau selanjutnya mungkin ada pertanyaan, silakan dari rekan-rekan. Iya, terima kasih Mbak Ita untuk presentasi yang padat nih. Terus penuh insight juga dan benar-benar relevan ya untuk rekan kontraktor di sini. Ya, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin menyampaikan satu hal penting khususnya buat Bapak Ibu setara rekan yang ingin ikutan door prize pada saat sesi door prize nanti setelah sesi Q&A. Syaratnya ada dua yang wajib, yaitu pertama mengisi form feedback yang saya akan kirimkan di kolom chat. Sebentar, saya kirimkan di kolom chat. Ya, di kolom chat serta memfollow Instagram kami di @piranusa_arsiket. Di sana Bapak Ibu serta rekan-rekan dapat menemukan berbagai konten menarik seperti seputar BIM, info event webinar selanjutnya, info promo, terus tutorial-tutorial praktis yang bisa langsung diaplikasikan oleh proyek Bapak Ibu serta rekan-rekan. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, mohon untuk dua eh, syarat wajib tadi ya untuk diisi terlebih dahulu. Dan jika Bapak Ibu sekarang rekan sudah punya pertanyaan, boleh untuk disampaikan di kolom chat ya. Atau jika ingin bertanya langsung, boleh untuk langsung membuka mic-nya, nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Ita. Oke, saya izin untuk eh, share screen sebentar ya, Mbak Ita. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya, Mbak Ita ya? Belum ya? Coba. Em, oke, Mbak, sebentar. Sudah terlihat? Belum ya? Oke, ya. Oke, ya ini untuk berbagai informasi penting mengenai event-event selanjutnya, terus promo dan tutorial-tutorial, boleh langsung dengarkan untuk follow Instagram kami di piranusa_arsiket. Ya, oke. Oke, rekan-rekan jika sudah punya pertanyaan langsung ke Mbak Ita boleh disampaikan ya. Di kolom chat tadi sepertinya sudah eh, mendengarkan semua nih dari awal nih. Mungkin agak sedikit masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Ita, boleh silakan dengarkan untuk disampaikan di kolom chat. Oke, mungkin ada pertanyaan pertama rekan-rekan atau di kolom Q&A ya atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Boleh dituliskan saja pertanyaannya sebentar. Mungkin sedang mengisi form feedback kali Mbak ya, kita sambil nunggu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Manarva Nafsahu. Apakah apakah perhitungan RAB di ArchiCAD bisa disesuaikan dengan AHSP? Akan dijawab Mbak Ita. Iya. Baik. Jadi kalau untuk di Archicad, untuk perhitungan AHSP, analisis harga satuan ya Pak. Bapak tadi itu tadi? Ya. Bisa. Jadi kalau misalkan di Archicad itu
nanti kita kan sudah dapat volumenya ya. Nah, nanti kita bisa tinggal memasukkan harga AHSP-nya. Jadi kita perlu menambahkan property manajernya dan nanti kita bisa memasukkan harganya. Namun kalau dengan cara yang di Archicad ini masih manual. Jadi kita copy harganya dari perhitungan AHSP si Excel seperti itu. Cuman kalau lebih mudahnya, kalau saya sarankan sih di Archicad kita untuk take off atau untuk mencari BOQ-nya. Jadi kita sudah dapat BOQ-nya, baru kita pindahkan ke Excel untuk kita gunakan format yang sudah ada AHSP-nya seperti itu. Karena kalau kita mau menggunakan si harganya AHSP dimasukkan ke ATICAD, maka nanti ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan itu cukup panjang dan memakan waktu. Jadi kalau misalkan memang akan lebih cepat itu caranya dengan mencari volume di ArchiCAD baru nanti di save ke Excel. Nah, volume itu yang kita pindahkan ke format yang sudah ada perhitungan AHSP-nya seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Ita untuk jawabannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Manarfa Nafsahu. Mungkin kalau apakah sudah jelas mungkin jawaban dari Mbak Ita, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh silakan disampaikan. Untuk yang lainnya juga, jika mempunyai pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat ya. Atau jika ingin bertanya langsung dengan Mbak Ita, boleh langsung open mic dan langsung tanyakan aja pertanyaan yang ingin ditanya ke Mbak Ita. Oke, sambil menunggu pertanyaan, oh ya benar ini sedang ada mengisi form feedback ya. Ya tadi saya sampaikan lagi, jadi setelah ini ada sesi door prize, jadi rekan-rekan apa namanya diwajibkan untuk mengisi form feedback untuk mengikuti door prize yang eh, nanti akan kita mainkan. Door prize-nya kira-kira hadiahnya apa aja sih? Jadi door prize nanti yang dipilih akan ada dua pemenang. Masing-masing akan memenangkan saldo GoPay senilai Rp50.000. Seperti itu. Ya, ini yang sudah tampil di layar rekan-rekan, ada promo ya. Promo terbaru kami sampai 31 Mei di bulan ini, sisa 10 hari ya berarti. Mbak Ita, boleh dijelaskan ini promo tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi untuk rekan-rekan yang mau ini ya mau mencoba untuk proyeknya menggunakan ArchiCAD, di sini ada promo Graphisoft Young Professional Program di mana untuk beberapa kriteria di bawah ini ada student, recent graduates atau fresh graduate. Lalu untuk kantor yang memiliki fresh graduate dan startup yang kurang dari 1 tahun bisa berkesempatan mendapatkan diskon sampai 50% untuk lisensi originalnya dari Archicad seperti itu. Nah, jadi bisa kesempatannya tinggal 10 hari berarti ya Mas ini. Betul ya? 10 hari untuk mendapatkan kesempatan diskon sampai 50%. Nah, ini bisa untuk student atau mahasiswa yang masih aktif, fresh graduate yang dari lulus itu 3 tahun ya. Misalkan lulus 2017 sampai 2023 sampai 2026 itu masih bisa. Lalu untuk kantor yang memiliki fresh graduate dan untuk startup arsitektur, kontraktor yang masih berusia 1 tahun itu masih berkesempatan untuk menggunakan promo ini seperti itu. Oke, nanti kalau misalkan butuh info lebih lanjut bisa scan QR code yang ada di layar ya, atau boleh chat Atau ke menghubungi eh, Piranusa di melalui sosial media kami ya yang tadi sudah saya share ya di Piranusa_Akikat. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Oke. atau Ibu Manarva ya. Kemudian bisakah disesuaikan dengan satuan perhitungan volume yang ada di AHSP? Misalnya, besi satuan di ASICAD adalah meter lari, sedangkan di AHSP menggunakan kilogram.
Oke, kalau untuk perhitungan besi itu di ArchiCAD menggunakan tadi ya, menggunakan plug-in Vector itu nanti ada dua, Pak. Jadi ada yang berupa meter, meter lari, ada juga yang berupa kilogram. Nanti bisa tinggal disesuaikan saja butuhnya data yang meter lari atau yang kilogramnya seperti itu. Nah, itu harus menggunakan plugin yang tadi saya sebutkan ya, Eftar. Nah, itu nanti ada di luar dari si ArchiCAD itu sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi bisa apa bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau butuh yang meter lari, dia juga sudah ada perhitungannya. Kalau misalkan yang kilogram, dia juga sudah ada perhitungan si besinya seperti itu. Oke, mungkin itu Mas. Oke, mungkin terjawab. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, ini sambil menunggu saya lampirkan kembali ya yang belum mengisi form feedback. Linknya saya sampaikan kembali di kolom chat karena jika rekan-rekan tidak mengisi form feedback ini, rekan-rekan tidak dapat mengikuti sesi selanjutnya yaitu sesi door prize, pembacaan door prize. Ya, jangan khawatir juga rekan-rekan. Selain itu juga selain rekan-rekan bisa mengikuti sesi door prize, rekan-rekan juga akan mendapatkan e-sertifikat ya. Jadi jika rekan-rekan mengisi form feedback kami, selain bisa mengikuti door prize, rekan-rekan nanti di akhir acara akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Jadi dalam pengisian diminta untuk mengisi nama serta email dengan sebenar-benarnya karena akan dikirimkan ke email melalui email masing-masing seperti itu, rekan. Oke, sambil menunggu em, pengisian form feedback, boleh jika ada yang bertanya lagi, rekan-rekan boleh disampaikan karena ini nampaknya sudah mulai pengisian lagi ya. Saya sambil menunggu. Ya, boleh jika ada pertanyaan lagi. Ya, Mbak. Gambar detail. Oh ya. Oh ya, ada pertanyaan dari Bapak Fajar Agus. Gambar detail pada ArchiCAD, apakah perlu dirapikan kembali dengan software CAD? Bisa sedetail apa gambar yang dibuat? Oke, silakan Mbak Ita. Satu lagi nih sekalian dijawab nanti ya oleh Pak David nih. Apakah ArchiCAD bisa di macOS? Oke, kalau untuk gambar detail pada ArchiCAD itu eh, sebenarnya bisa detail ya. Ini mungkin saya coba contohnya. Bahkan untuk misalkan di lapisan dindingnya itu ada notasi seperti notasi bata, notasi terus spesi seperti itu ya. Nah, itu juga bisa langsung dibuat di ArchiCAD dan dia langsung include terhadap eh, dindingnya seperti itu. Nah, kalau misalkan terkadang kembali lagi ke usernya sih, kalau misalkan mereka nyamannya membuat CAD di apa namanya gambar DED atau detail drawingnya di CAD, berarti nanti dari ArchiCAD 3D-nya sudah jadi, dia save ke DWG lalu ke si uh, software CAD. Tapi kalau misalkan mau dalam satu software saja, itu bisa uh, detail. Nah, ini mungkin saya sedikit contohkan untuk gambarnya. Saya izin share screen. Hmm. Sudah terlihat ya? Terlihat ya, Mas? Ya. Oke, terlihat ya. Nah, ini untuk contohnya, misalkan saya mau buka untuk potongan ya. Potongan. Ini sectionnya. Jadi untuk di Archicad ini ada beberapa pilihan potongannya mau yang arsitektural atau yang detail.
Saya coba cari untuk, nah ini presentation section. Nah, jadi seperti ini pendetailannya. Jadi saya rasa tidak jauh beda dengan di CAT ya. Ini sudah langsung include untuk hedge-nya, notasi eh, notasi materialnya ini. Lalu untuk material label materialnya ini pun dia sudah otomatis. Ini tinggal kita klik. Oke, nanti dia akan muncul di sini. Sebentar saya coba cek. Nah, ini diklik, dia akan muncul di sini untuk lapisannya itu ada 20 cm konkrit, lalu 25 cm insulation, 8 cm airspace, 3 cm plywood. Nah, ini untuk tingkat kedetailan yang ada di Archicad. Nanti pun kalau misalkan mau lebih detail lagi dari apa namanya gambarnya itu masih bisa kita detailkan. Di sini ada elemen 2D ya seperti line, polyline, SP-line. Nah, ini masih bisa kita gunakan. Nah, ini misalkan mau pakai polyline, nah ini masih bisa digunakan di Archicad seperti ini. Ini circle, terus untuk SP-line. Jadi di Archicad selain toolsnya elemen bangunan, ada juga untuk elemen dua dimensinya. Nah, ini kurang lebih untuk gambar yang ada di Archicad. Nah, ini untuk pembuatan gambar detail spoon seperti ini. Seperti ini. Oke, nah ini kebetulan untuk contohnya memang baru materialnya yang eh, rigid ya, seperti konkrit. Nah, untuk yang eh, steel memang saya belum ada contohnya, Pak. Gitu. Paling seperti itu yang bisa saya contohkan untuk di ArchiCAD. Lalu tadi ada pertanyaan yang ini ya, ArchiCAD bisa di macOS ya. Jadi untuk jawabannya itu sangat bisa karena untuk ArchiCAD sendiri memang pada awalnya dia adalah software yang pertama keluarnya itu di macOS. Jadi baru setelah itu di Windows. Nah, jadi sangat bisa untuk ArchiCAD di Windows maupun di macOS. Jadi tidak perlu khawatir untuk pengguna MacBook ya. Nah, Ini ada ini pertanyaan lanjutan nih dari Bapak Muhammad Nur Zikri ya. Apakah template line type, line weight, dan lain-lain bisa di-share atau input ke settingan AutoCAD atau software lainnya seperti Revit? mana sorry, apakah template line tab, line width? Oh, CTB gitu ya. Nah, kalau untuk CTB, kalau di, bentar nih. Kalau untuk di, apa namanya, di ArchiCAD, memang kalau untuk AutoCAD sama Revit kan karena mereka satu, ini ya, satu ekosistem. Jadi memang untuk perpindahannya itu lebih smooth. Tapi kalau untuk di ArchiCAD, saya rasa, bentar, saya coba cek kemarin seharusnya bisa sih CTB. Di sini setting eh nah ini sepertinya kalau yang ini saya perlu cek lagi. Tapi kalau untuk setting gambarnya itu nanti ada di sini sih. Tapi kalau misalkan untuk perpindahan dari CAD ke Archicad-nya paling perlu saya cek kembali. Oke, Oke. eh, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Nur Zikri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Almer Riko Raihan. Apakah tantangan di awal dalam menerapkan BIM dan berapa lama kira-kira dalam memahaminya? Karena bagi hemat saya, kompleksitas di awal dalam menggunakan BIM yang membuat di Indonesia menurut saya penerapan BIM masih kurang dan terlambat dibandingkan negara luar. Silahkan, Dita. Oke, untuk
menerapkan BIM ya. Ya, memang kalau sebelumnya saya di kontraktor itu penerapan BIM-nya memang masih istilahnya masih bolong-bolong, belum yang langsung dalam satu proyek itu totalin full BIM semua. Nah, kalau misalkan di kontraktor itu paling BIM itu waktu saya di kontraktor, BIM itu membantu saya untuk membuat dokumen tender, terutama saat membuat metode pekerjaan. Sama untuk rekan saya yang di apa namanya di lapangan, dia menggunakan BIM itu untuk membantu menghitung volume. Jadi seperti quantity surveyor ya. Nah, jadi untuk menghitung tadi rebarnya, terus cutting listnya seperti itu. Memang kalau untuk langsung full beam itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi eh, waktu saya kemarin di kontraktor itu penggunaan BIM-nya masih istilahnya masih parsial. Jadi bagian tender pakai, nanti mungkin waktu konstruksi sebagian dimix antara penggunaan CAD sama penggunaan BIM-nya seperti itu, Pak. Jadi membantunya hanya di bagian eh, tertentu saja krusial seperti untuk volume, untuk cutting list gitu. Karena memang betul sekali untuk di Indonesia ini BIM-nya itu masih sedikit terlambat ya dibandingkan dengan negara maju yang lainnya. Oke. Karena memang kalau untuk satu project biasanya itu kalau dulu saya di kontraktor konsultannya malah yang manual, yang konvensional dia pakai CAD sama 3D modeling baru di kontraktornya kita BIM-kan. Nah, itu sebenarnya ada tali terputus. Kalau bagus itu sebenarnya dari dari konsultan sudah BIM terus kita lanjutkan sampai ke tahap facility management. Cuman itu memang membutuhkan proses yang sangat lama seperti itu. Oke. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Bapak Almer. Ya, ini saya mengingatkan kembali selain mengisi form feedback, rekan juga dimohon untuk memfollow Instagram kami di piranusa_archicad ya. Jadi untuk syarat mengikuti door prize, lalu nanti rekan akan mendapatkan informasi mengenai event-event kami selanjutnya, promo-promo menarik selanjutnya, dan tutorial-tutorial mengenai software ArchiCAD. Oke, ini saya cek di feedback. Jika rekan ada yang belum mengisi, boleh untuk dilakukan pengisian dulu, karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi door prize. Oke, ya, untuk sesi door prize, sebentar saya izin untuk share screen ya. Oke. Sambil menunggu eh si door prize ya. I- Ya, sudah keluar mungkin di layar rekan-rekan ya. eh Apakah sudah keluar untuk... Ya, oke. Sudah terlihat ya rekan-rekan, ini yang sudah mengisi form feedback. Iya, oke. Ini ada tambahan satu lagi. Saya masukkan dulu. Oke, ya. Saya hubungkan kembali ya. Untuk sesi door prize kali ini akan
dimenangkan dua orang yang masing-masing bernilai saldo GoPay Rp50.000. Oke, kita mulai sekarang ya, Mbak Ita ya. Ya, ya. Oke, kita shuffle terlebih dahulu nama-namanya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, kita putar untuk pemenang pertama ya. Ya, selamat pada Bapak Adi Rizaldi. Boleh absen Pak jika masih ada di sesi webinar kali ini. Soalnya jika tidak ada konfirmasi, kita akan eh, terpaksa statusnya hangus ya Pak. Seperti itu. Boleh Bapak Adi Rizaldi untuk absen ya. Sudah ya, tadi saya udah Apakah? absen ya. Oh, oke. Baik. Oke, selamat ya Pak. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Baik-baik Oke. Pak, terima kasih. Ya, selanjutnya, bentar. Ini saya dihapus dulu. Oke, ini saya shuffle kembali. Satu, dua, tiga. Oke, kita mulai untuk pemenang terakhir ya. Ya, selamat kepada Bapak Muhammad Fahrul Arifin. Boleh untuk absen terlebih dahulu, Bapak. Hadir, hadir. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Selamat ya, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya. Oke, terima kasih sebelumnya eh, rekan-rekan yang sudah mengikuti sesi door prize nanti akan dihubungi oleh tim kami ya. Ya, selamatnya untuk para pemenang door prize sekali lagi. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Mbak Aryani Puspitasari atas sharing yang sangat bermanfaat dan aplikatif untuk kita semua. Dan tentu saja terima kasih pada seluruh Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di siang hari ini, sesi mikro webinar Piranusa. Semoga materi hari ini bisa memberikan perspektif baru dan menjadi bekal berguna dalam pekerjaan Bapak Ibu serta rekan-rekan ke depannya. Jangan lupa untuk ikuti terus konten BIM, info event, promo, dan tutorial dari kami di media sosial Piranusa. Ada di Instagram, @piranusa_archicad. eh, Terus di @piranusa di Instagram. Lalu di LinkedIn, ada Piranti Nusantara Teknologi. Dan di YouTube dan TikTok ada Piranusa.